Dengan korban sebagian besar pria dari latar belakang minoritas miskin dengan latar belakang keturunan Afrika Amerika, Asia, atau Latino. 17 pria muda. Kejahatan yang dia lakukan tidak hanya pembunuhan, tetapi juga tindakan kanibalisme. Seorang anak laki-laki Laos berusia 14 tahun ini sempat mencoba kabur dan akhirnya berhasil membuat polisi lebih percaya cerita Dahmer daripada menyelidiki kejadian aslinya seperti apa. Dan akhirnya pihak polisi mengembalikan kontrak ini ke pembunuhnya. Kalian ingat lagu ini? Kalau kalian perhatiin liriknya, ada kata-kata Jeffrey Dahmer. Kalian penasaran nggak sih, siapa itu Jeffrey Dahmer dan kenapa dia bisa masuk di liriknya lagu Katy Perry? Kita akan bahas sekarang. You have to watch it now at Now Media. Oke, tahun 1991, Amerika digemparkan oleh kasus pembunuhan berantai yang dilakukan oleh Jeffrey Dahmer. Kritik mulai bermunculan terhadap kepolisian setempat atas penangkapan Jeffrey Dahmer dan menimbulkan sebuah rasa penasaran pada publik pada pembunuhan berantai dan kejahatan lainnya. Jeffrey Dahmer lahir di Milwaukee, Wisconsin pada 21 Mei 1960 sebagai seorang pembunuh berantai Amerika. Pembunuhan pertama yang dilakukan oleh Dahmer terjadi di Bath Township, Ohio pada tahun 1978 saat ia masih berusia 18 tahun. 5 tahun kemudian, dia melanjutkan pembunuhan di Milwaukee, Wisconsin dengan korban sebagian besar pria dari latar belakang minoritas miskin dengan latar belakang keturunan Afrika Amerika, Asia, atau Latino. Dahmer dikenal sebagai pria yang tampak biasa saja, dengan masa kecil ya tampaknya bahagia. Namun di balik itu semua terdapat sisi gelap yang tak terjelaskan yang perlahan muncul. Selama periode 13 tahun, Dahmer telah membunuh 17 pria muda. Kejahatan yang dia lakukan tidak hanya pembunuhan, tetapi juga tindakan kanibalisme dan nekrofilia atau bersetubuh dengan mayat korbannya. Dahmer tidak hanya membunuh korbannya, tetapi juga melakukan mutilasi dan menyimpan bagian tubuh mereka sebagai kenang-kenangan. Bahkan terkadang memakan bagian tubuh tersebut untuk memuaskan hasratnya. Beberapa tindakan mengerikan ini bahkan dilakukannya di apartemennya di Milwaukee. Korban-korban Dahmer sebagian besar berasal dari kelompok minoritas miskin seperti Stephen Hicks, Stephen Tomey, Jamie Dockstader, dan 10 korban lainnya. Dahmer memikat korbannya dengan janji memberikan uang atau memberi minuman. Namun, pertemuan ini berakhir dengan kengerian yang tak terbayangkan. Banyak dari korban Dahmer adalah pria muda berkulit hitam dan yang memiliki orientasi seksual gay atau homo, yang membuat banyak orang sulit percaya bahwa Dahmer tampak biasa saja adalah seorang pembunuh berantai yang ingin melanggengkan aksinya. Jamie Dockstader, seorang Indian asli, dan Conerak, seorang remaja Laos, menjadi korban kejahatan brutal oleh Dahmer. Polisi gagal menyelamatkan Conerak meskipun ada kesempatan untuk melakukannya. Ini buruknya, dikarenakan adanya rasialisme dari pihak kepolisian setempat. Conerak, seorang anak laki-laki Laos berusia 14 tahun ini, sempat mencoba kabur dan akhirnya berhasil. Dahmer pun segera menyusul dia dan mengarang cerita sedemikian rupa yang membuat polisi lebih percaya cerita Dahmer daripada menyelidiki kejadian aslinya seperti apa, maupun untuk menyelidiki sudut pandang dari si Conerak ini. Dan akhirnya pihak polisi mengembalikan Conerak ini ke pembunuhnya, yaitu si Dahmer. Ketidakpedulian ini bukan hanya kesalahan besar, tetapi juga memperlihatkan bagaimana masyarakat pada saat itu gagal melindungi kaum minoritas di antara mereka. Tindakan polisi ini menunjukkan betapa rasialisme dan homofobia telah mengaburkan penilaian mereka. Jeffrey Dahmer menjadi simbol kejahatan karena bagaimana ia memperlakukan korban-korbannya bukan hanya tentang pembunuhan,
tetapi tentang bagaimana ia memanfaatkan kelemahan sistem dalam masyarakat untuk melanjutkan kebrutalannya. There were protests and press conferences in Milwaukee as people tried to understand how this could have happened in their midst. How did Jeffrey Dahmer get away with murder after murder for 13 years? Masa lalu Dahmer dipenuhi dengan situasi yang memberikan rasa traumatik kepadanya. Meskipun dibesarkan dalam keluarga yang tampaknya penuh kasih sayang, banyak kejadian yang mungkin merusak psikologinya. Operasi hernia ganda pada usia 4 tahun merupakan pengalaman menakutkan baginya. Sementara, perceraian orang tuanya ketika dia berusia 18 tahun memperparah perasaan kesendirian dan penelantaran yang dirasakannya. Ibunya sering berada di bawah pengaruh obat gangguan kecemasan dan rumah tangganya penuh dengan pertengkaran yang akhirnya berujung pada perceraian. Bahkan pada suatu wawancara pada ayah Jeffrey, yaitu Lionel Dahmer, menjelaskan bahwa masalah keluarga mungkin telah berdampak psikologis pada anaknya. Menurutnya, Jeffrey merasa diabaikan dan ia merasa kesepian. Perasaan ini juga menjadi faktor yang memperparah perilakunya. These obsessive desires and thoughts wanting to control them, to I don't know how to put it, possess them permanently. And that's why you killed them. Right. Not because I was angry with them, not because I hated them, but because I wanted to keep them with me. And as my obsession grew, I was saving body parts such as skulls. Pada Februari 1992, Dahmer akhirnya dijatuhin 16 hukuman penjara seumur hidup. Meskipun dia di penjara, kasus ini menyoroti kelalaian polisi Milwaukee akan rendahnya prioritas pada korban yang hilang. 2 tahun setelah di penjara, Dahmer akhirnya dibunuh oleh sesama tahanan di penjara Wisconsin. Kematian Dahmer tidak mengakhiri dampak dari kejahatannya yang terus membekas pada keluarga korban. Reputasi Dahmer sebagai salah satu pembunuh berantai paling terkenal bukan karena hanya kekejamannya, tetapi juga karena bagaimana ia berhasil memanipulasi masyarakat dan penegak hukum. Korban-korbannya tidak boleh dilupakan, dan kita harus belajar dari kesalahan masa lalu, agar tragedi seperti ini tidak terulang kembali. Jeffrey Dahmer adalah contoh bagaimana trauma masa kecil dan pengabaian dapat berkontribusi pada perilaku ekstrim. Meskipun memiliki keluarga yang tampak penuh kasih, Dahmer tetap menjadi salah satu pembunuh berantai paling kejam dalam sejarah. Kalau kamu mengalami hal traumatik serupa dengan Jeffrey Dahmer, apa pelampiasanmu? Coba komentar di bawah.